Memang katanya tempat ini dijadikan orang untuk mencari rezeki, mencari jodoh, dan yang lain-lain. Sehingga banyak orang yang datang ritual ke sini untuk mencari itu semua. Dan untuk menerawang lebih jauh mengenai keberadaan Gua Karang Pamulang yang konon katanya banyak menyimpan hal-hal gaib serta mistis, tim konon katanya pun bergegas menuju lokasi untuk melakukan eksplorasi. Oke pemirsa konon katanya, sekarang saya sudah berada di daerah pantai selatan. Saya ingin mengeksplorasi sebuah goa yang bernama Goa Karang Pamulang. Ini tepat di bawah tebing ini, di dalam situ ada goa. Saya akan coba masuk ke dalam untuk mengeksplorasi ada apa aja di dalam. Ya, saya akan mulai pemirsa. Goanya ada di bagian bawah, jadi saya harus turun dari jalan raya tadi. Saya akan turun perlahan-lahan karena agak licin pemirsa. Air juga mulai pasang. Informasi yang saya dapatkan pemirsa, sebenarnya kalau air sedang pasang, airnya itu bisa masuk sampai ke dalam goa. Makanya di bagian sini dipasang tanggul supaya air dari laut tidak masuk ke dalam. Ini merupakan tanggul yang dibuat oleh warga sekitar. Oke pemirsa, kita akan masuk ke dalam. Seperti yang pemirsa lihat di sini ya, merupakan tebing atau bebatuan, dan di bawahnya sini tepat ada sebuah goa yang disebut dengan Goa Karang Pamulang. Sebelumnya, tim konon katanya memulai langkahnya untuk menjalani eksplorasi Goa Karang Pamulang dengan menuruni anak tangga yang licin. Tim pun mulai bergegas masuk ke dalam goa untuk kembali menelusuri seperti apa kedalaman goa dan keangkerannya. Seperti apa yang terjadi di dalamnya. Oke pemirsa, info yang saya dapatkan di sini, saya harus nyeker atau tidak beralas kaki untuk masuk ke dalam goa ini. Memang goa ini agak sakral tempatnya. Ada sebuah pintu yang dibuat oleh warga sekitar. Permisi, ini merupakan goanya pemirsa. Seperti pemirsa lihat, di sebelah kiri langsung ada sebuah bilik atau ruangan, dan ini masih pasir pemirsa, seperti pemirsa lihat. Dan di sebelah kanan juga ada ruangan tapi sudah berubin. Dan seperti yang pemirsa lihat, ini sangat alam sekali karena masih ada batu-batu yang sangat besar. Di sini saya melihat sebuah payung untuk ritual seperti ini atau acara adat. Saya akan coba masuk ke dalam pemirsa. Ukuran goanya sangat kecil pemirsa, sehingga saat masuk harus menunduk, dan ada ruangan-ruangan. Di sini juga ada sebuah payung lagi. Kondisi di sini sangat lembab ya pemirsa ya. Mungkin memang karena posisinya ada di tepi pantai. Di lantai-lantainya pun juga basah pemirsa. Dan yang seperti yang saya lihat di sini banyak sekali ruangan. Saya akan coba ke kanan dulu. Ada sebuah gayung. Ada sebuah gayung. Kalau perkiraan saya mungkin dipakai untuk mandi, untuk ritual, airnya membawa barokah. Dan sini juga ada seperti lubang ke dalam. Kalau perkiraan saya sih memang untuk mandi, makanya ada gayung di situ.
Yang saya kaget bisa di sini ternyata ruangannya banyak. Sini ada seperti ruangan lagi, ada tangga di sini satu. Dan memang harus berhati-hati pemirsa. Ini sangat pendek pemirsa. Di atas saya langsung ada batu. Saya harus benar-benar jongkok. Kalau yang saya dengar pemirsa memang kenapa di sini dibuat sangat pendek. Analoginya memang dibuat pendek agar kita masuk ke dalam secara sopan, nunduk, sehingga kita menghargai apa yang ada di dalam goa ini. Kalau saya rasakan di sini bisa sangat pengap sekali, agak susah untuk bernafas. Konon katanya goa ini memang dibuat oleh alam sudah beribu-ribu tahun dari deruan-deruan ombak yang perlahan-lahan mengikis bebatuan di sini sehingga akhirnya terbentuklah goa ini, pemirsa. Oke pemirsa, seperti yang bisa lihat, saya akan maju ke depan lagi. Di sini ada seperti dupa. Memang katanya tempat ini dijadikan orang untuk mencari rezeki, mencari jodoh, dan yang lain-lain. Sehingga banyak orang yang datang ritual ke sini untuk mencari itu semua. Dan kalau pemirsa lihat di bagian dalam, sepertinya saya tidak boleh masuk pemirsa ke bagian dalam lagi karena di depan sini ada dupa juga. Di bagian dalam itu ada batu-batu yang bentuknya unik pemirsa. Kalau pemirsa lihat, saya melihat seperti ada panggung kecil yang di tengahnya ada, mungkin kalau saya gambarkan ya pemirsa, itu seperti orang yang sedang duduk. Dan ada saya nggak tahu itu ukiran atau apa, tapi bentuknya seperti muka pemirsa. Dan di sebelah kanannya, kalau yang saya lihat itu bentuknya seperti binatang malah pemirsa. Seperti yang pemirsa lihat di sini ada tulisan-tulisan. Kalau saya boleh baca pemirsa, seperti ada tulisan-tulisan di sini, mungkin orang-orang yang meminta rezeki ke dalam sini, mereka meninggalkan kertas yang mereka tulis sendiri berisi nama dan permintaan-permintaan mereka pemirsa kalau saya lihat.